Nama Tuhan di surga, ku takkan lagi berdoa. Silakan, La Edison. Baik, mari kita satukan hati kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami, Allah kami yang di sorga, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kembali Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih atas segala kasih kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan melihara kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kegiatan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah bisa kumpulkan kami, Angkatan 80, untuk dapat melakukan ibadah Zoom pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini, agar dapat berkenan di hadapan Tuhan, menjadi puji-pujian, kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari kami serahkan kepada tangan Tuhan. Khususnya ya Tuhan, bagi saudara kami yang mengambil bagian pada malam hari ini. Kami berdoa bagi Bu Mance yang memberikan kesaksian. Biarlah Tuhan melalui kesaksian nanti kami dapat dikuatkan menjadi anak Tuhan untuk tetap berpegang kepadamu. Secara khusus juga Ibu Linda Simatupang yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi Ibu Linda, biar kuasa Roh Kudus muntur atas dia, sehingga Tuhan firman yang sudah disiapkan akan boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan dapat menuntun kami, membawa kami, dan terlebih mempersiapkan kami menjadi anak Tuhan untuk mengasihi kerajaan-Mu bila Engkau datang yang kedua kali. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi teman-teman atau sahabat-sahabat kami yang angkatan 80 yang mungkin belum bergabung. Biarlah Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Kiranya apapun yang menjadi halangan buat mereka itu, biarlah kiranya itu halangan yang indah, halangan yang baik. Sehingga pada waktu mendatangnya Tuhan di jam ibadah kami yang berikutnya, Tuhan akan memberkati mereka, kami pun akan bisa bersama-sama kembali datang beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Bapak Laya Tigor yang senantiasa memimpin dan mengatur akan ibadah kami ini. Biar kiranya Tuhan berikan di selalu kekuatan, kesehatan, dan semangat selalu untuk dapat menuntun kami, membawa kami angkatan 80 untuk hidup lebih bersatu dan hidup lebih sama-sama mempunyai iman dalam Tuhan. Bapa di sorga, sekali kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ke tangan Tuhan. Biar semua berjalan baik dari awal hingga pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Bisa berjalan baik dan semua bisa berjalan dengan lancar. Semua ini kami bawakan Tuhan menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan, dosa kami ya Tuhan. Mungkin melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan sikap kami. Kiranya Engkau berkemurahan mengampuni kami ya Tuhan. Sehingga kami layak datang di hadapan Tuhan. Terlebih doa permohonan kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu di segalanya. Kami persembahkan doa kami Tuhan melalui nama-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, kita persilakan Mance untuk memberikan kesaksian. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Iya. Saya juga berpikir ya, kenapa tanggal 7 Mei diadakan diminta ke saya bersaksi ya. Karena tanggal 7 Mei tahun lalu, tepatnya jam 9 malam, itu saya jatuh dan patah kaki. Dan sekarang di waktu 1 tahun yang kemudian, saya dimintakan bersaksi. Saya pikir ini bukan kebetulan. Tuhan mau saya menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemeliharaan Tuhan kepada saya ya. Sehingga pada saat ini saya boleh bertemu dengan teman-teman angkatan 80 dan boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat baik ya. Amin.
Di tahun 2024 ya, saya tuh mempunyai beban. Ini terang Bagaimana kepala. firman kata-kata Tuhan itu ya, pergilah Kak, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan gimana caranya ya? Saya nggak pinter loh untuk berkhotbah. Saya nggak bisa itu ngajak-ngajak, ayo kita berbakti, kita ke gereja. Saya bukan ke situ bidang saya ya. Jadi saya berpikir caranya bagaimana. Sudah teman-teman tahu, KAI itu menyediakan tempat menaruh buku ya di 9 stasiun, Bogor, Jakarta, terus daerah Bintaro ke arah sana, lalu ke arah Cikarang. Jadi ada 9 stasiun kereta api yang masing-masing stasiun itu ada 2 locker, 2 tempat buku ya. Jadi saya pikir apa saya taruh aja buku-buku ini ya. Lalu saya ke kantor conference dan juga tanya sama bagian penginjil perorangan, kalian punya nggak buku-buku yang gratis ya? Oh masih ada Bu, banyak ini. Saya mau saya bawa pulang. Jadi saya bawa itu buku-bukunya, yaitu Kemenangan Akhir, Harapan pada Masa Sulit, Harapan Terakhir, Harapan Masa Depan. Jadi setiap bulan dari tahun 2024 sampai 2025, bulan April sebelum saya kecelakaan itu ya, di bulan Mei, itu setiap kali saya mampir ke stasiun sebelum jemput cucu atau sebelum jemput cucu dari sekolah di Menteng atau sesudah jemput mereka, itu saya cek apakah masih ada buku-buku itu. Kalau udah tidak ada, saya masukkan lagi, taruh lagi ya. Dan juga kepada teman-teman atau saudara-saudara yang saya katakan, kalian suka nggak membaca? Saya ada buku gratis. Saya bagikan ke mereka, dibaca ya. Juga kepada terapis. Setelah itu ya, sebelum ke terapis, yaitu pada malam tanggal 7 Mei. Saya jatuh, lutut saya bengkak. Besoknya saya bilang sama anak saya, Kristi, ini bengkak berarti ada yang patah di lutut mama. Kamu nanti habis drop. Anak-anak, tolong bawa mama ke rumah sakit Hermina. Ya oke, Ma. Jadi dia drop, dia kebetulan kerja dari rumah ya. Dia drop anak-anaknya di sekolah Menteng, lalu dia bawa saya ke Hermina, lalu di IGD, dilihat, memang saya sakit sekali untuk jalan itu harus dibantu dengan kursi ya, nggak bisa jalan benar. Lalu dikatakan oleh mereka, Ibu ronsen dulu ya. Ya boleh, lalu di ronsen, baru ketahuan. Memang ada serpihan tulang yang patah. Terus mereka bilang, Ibu, ini harus operasi. Saya berpikir kalau operasi, aduh gimana ya? Saya nggak bisa kemana-mana ini kalau operasi. Boleh digips aja nggak? Mereka ketawa. Ibu, ini di lutut, Bu. Kalau bagaimana mau digips katanya? Ibu udah mending dioperasi aja. Terus kakak saya juga yang kebetulan waktu itu kecelakaan motor, dia bilang nggak apa-apa kok, Cek. Di operasi aja. Cepet kok itu sehatnya nyambung lagi katanya. Dia kuatkan gitu ya. Oh ya. Terus saya bilang, kapan dokternya datang? Besok katanya. Oh ya udah. Baru malam itu saya mau diinfus ya. Karena saya pikir kalau saya diinfus, saya nggak bisa kemana-mana ini
bed rest total ini ya. Repot, saya nggak betah gitu kalau suruh bed rest total. Jadi saya berdoa ya, kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Tuhan tahu saya berkeinginan mengabarkan melalui membawakan buku-buku, tapi ini sesuatu terjadi dan akan saya tidak akan bisa membawa buku-buku itu lagi ataupun mengeceknya, karena ya dibilang patah, tentunya kita punya pemikiran langsung, apalagi dioperasi ya. Dan hari Jumat memang dioperasi 1 jam saya nungguinnya, lalu masuk ke kamar. Setelah dioperasi itu dokternya bilang BPJS ya, jadi cuma 3 hari aja, tidak boleh lama-lama. Lalu ya kami pulang ke rumah, dan di rumah memakai alat bantu, kaki nggak bisa ditekuk karena belum boleh menekuk kata dokternya. Jadi posisi melonjor aja kakinya gitu. Dan ya dengan keterbatasan itu totally saya hanya di rumah saja. Setelah berikutnya di terapi, saya berpikir kalau di terapi ya ada kan terapis-terapis itu, boleh kali ya saya tawarkan buku-buku itu lagi. Dan mereka bersuka cita. Boleh Bu, mau Bu. Mau, boleh. Ada teman-teman lagi yang perlu. Iya boleh Bu, ini saya mau 3 Bu. Dan saya puji Tuhan ya. Walaupun dalam keadaan begini, Tuhan pakai masih bisa memberitakan buku-buku kita supaya, lalu saya bilang tolong dibaca ya. Sebentar lagi Tuhan mau datang loh. Kita siap. Iya Bu katanya. Setelah itu dokter setelah 6 bulan dokter bilang Ibu udah bisa kita ronsen dulu ya Bu ya. Setelah di ronsen ternyata itu tulangnya udah bersatu. Puji Tuhan ya. 6 bulan tidak sampai, saya berpikirnya pasti berapa lama lah ya, 1 tahun atau 1 tahun lebih. Tapi puji Tuhan 6 bulan saja itu tulangnya sudah bersatu. Bu, udah bisa dioperasi untuk pengangkatan pennya. Ibu mau kapan? Jangan Desember ya dokter ya. Saya kan ya sama keluarga. Jadi November aja dokter. Jadi November itu diangkatlah. Saya operasi lagi kedua kali. Diangkat dan dokternya pesan, Ibu udah bisa jalan. Lakukan aktivitas seperti yang lalu-lalu ya Bu. Jangan diem aja di tempat. Oh iya dokter, terima kasih. Pastilah, saya mana mau di rumah aja dalam hati saya ya. Pada sepi di rumah, mending saya bertemu dengan orang-orang, memberikan buku-buku, traktat-traktat, itu yang menguatkan saya juga ya. Dan saya juga berpikir ya, Tuhan, saya masih Engkau kasih kehidupan. Apa rencana Tuhan bagi saya? Lalu ada jawaban, ada 4 sebenarnya jawabannya ya. Yaitu Tuhan masih mau membentuk saya. Karakter, iman, dan hati yang Tuhan sedang pulihkan. Karakter saya nih, ya orang lihatnya sih baik ya, tapi kalau disinggung sedikit langsung emosi, langsung emosi. Waduh, itu belum bisa saya redakan ya. Itu mungkin Tuhan mau mengubah karakter saya seperti dia ya. Walaupun tiap malam Tuhan tolong ya, saya mau seperti Engkau ya Tuhan.
beri kesabaran. Tapi ada aja kalau saya minta kesabaran, ada aja kesinggung sedikit langsung suara saya langsung tinggi. Aduh, saya bilang, aduh gimana ya, gitu ya. Ya udah berdoa lagi sama Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan ya. Lalu yang kedua, saya masih diberikan kehidupan karena memenuhi panggilan saya. Yaitu panggilan saya menjadikan orang-orang lain juga menjadi murid-murid Yesus. Terlebih kalau kita mengikuti Yesus, menuruti Yesus, apa yang Dia minta. Kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan Yesus, kita pasti menuruti 10 perintahnya. Jangan dibuang satu. Kalau satu dibuang, ya 10-10-nya kita pastinya nggak ikut ya, nggak ada gitu. Jadi yang ketiga adalah karena ada orang yang perlu diberkati lewat hidup saya. Saya setiap hari bersama-sama dengan cucu. Pagi-pagi ayah dan ibu mereka yang mengantar, tapi sore hari karena mereka keluar ada yang jam 3, ada yang jam 2, jadi saya yang menjemput mereka. Mereka memerlukan saya. Jadi Tuhan masih memberikan kehidupan kepada saya. Itu yang saya pikirkan ya. Keluarga saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya. Biarlah mereka boleh melihat Kristus di dalam kehidupan saya. Itu kerinduan saya. Dan juga Tuhan mau, yang keempat adalah Dia mau saya ini lebih mengenal Dia. Membaca firman-Nya pagi hari, malam hari, berdoa setiap saat, minta pertolongan Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan tolong, kembali pulang juga Tuhan tolong. Dalam kehidupan, berteman, kiranya Tuhan juga mau menolong. Karena teman-teman juga, dia berteman juga dengan ibu-ibu Tupperware yang kebanyakan Muslim. Tuhan kiranya mau menolong saya, biarlah mereka melihat Tuhan di dalam karakter saya. Saya perlu banyak berdoa, memohon supaya merubah karakter ini ya. Tidak mudah merubah karakter yang sudah terbentuk, tapi itulah kita punya kerinduan. Dan bila mana semua sudah sesuai dengan rencana Tuhan, pada waktunya saya yakin dan percaya Tuhan akan menjemput saya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan ya, kesaksian yang begitu indah dari Mansyah, yang begitu tulus dari hati ya. Jadi kita akan masuk ke dalam respons. Biar lancar, saya yang pertama ngerespon ya. Jadi teman-teman yang lain siap juga merespon. Jadi memang ya pengalaman dalam hidup kita Tuhan biarkan kesusahan atau kemalangan terjadi pada kita, Iya. agar kita semakin dekat kepada Dia. Dan saya itu rasakan sekali gitu. Iya. Sampai sekarang ini pun saya masih kemalangan sebenarnya. Jadi, tapi walaupun kita dalam kemalangan, jangan kita kehilangan untuk berbuat kebaikan, apalagi di masa tua ya, masa-masa akhir hidup kita gitu. Jadi kita harus meninggalkan satu legacy ya, legacy kepada keluarga, kepada tetangga, kepada cucu, anak. Jadi gimana cucu memandang nenek atau opungnya,
itulah yang harus kita tinggalkan kepada mereka ya. Jadi saya masih ingat juga waktu di mana orang tua saya meninggal, cucu-cucunya sangat bersedih ya, karena mereka sangat sayang. Tapi itulah yang kemalangan itu selalu terjadi, dan saya melihat apa yang terjadi pada manusia itu terjadi pada kita semua. Jadi polanya nggak jauh sebenarnya itu. Jadi kalau kemalangan atau sakit terjadi pada kita, kita harus semakin dekat kepada Tuhan ya. Dan selain itu, kita penting dalam persekutuan. Kadang-kadang kita menjauh, malah kita jadi lemah. Ya, menjauh. Dan saya terjadi sama saudara saya, kayak abang saya, Allah mau didoakan aja kayaknya nggak begitu. Ini masuk grup nggak mau. Jadi nggak ada yang mendoakan jadinya. Jadi itulah saya pun merasa ya bahwa sisa hidup kita itu ya mau nggak mau harus lebih dekat kepada Tuhan, karena apa, tiket ke surga itu ya tabiat seperti Kristus ya, walaupun kita jauh tapi kita berusaha ya. Selama kita berusaha, nanti Tuhan Yesus yang akan lengkapkan. Jadi terima kasih Mansye atas kesaksian yang sangat baik yang saya sendiri merasakan ya. Baik, dari teman-teman bisa memberikan respon lanjutan. Ini Hadi udah semangat nih kayaknya, dia udah pencet. Saya buka ya. Bisa, Di? Nggak bisa. Gue udah pijit, Di. Kedengaran nggak? Udah bisa. Ya, kedengaran ya. Udah. Tadi saat Mansye bersaksi ketika di operasi yang kedua, dokter menganjurkan supaya bertemu, bergaul sama orang, kita jangan di rumah aja. Itulah yang saya alamin, yang saya lakukan tiap hari. Jadi tiap pagi saya mesti berjualan, saya mesti ketemu dengan siapa. Ya, saya banyak bicara, banyak ngobrol, banyak tukar pikiran, jadi terhibur. Dan kenyataan yang saya bisa terima hari Senin kemarin, teman-teman, waktu saya buka jualan jam 6 something, saya terima WA abang saya meninggal. Yang bulan kemarin kita doakan dia, Gor. Oh, si Buang. Nah, ternyata hari Senin kemarin meninggal. Udah terus saya terbang ke Jakarta. Ke Surabaya. Pagi jam 10:40 saya terbang pakai pelita air servis ke Surabaya, Juanda, terus saya ke rumah duka pemakaman jam 3 something. Jam 8 malam saya balik lagi ke Jakarta, Gor. Karena saya punya tugas rutin tiap pagi yang harus saya lakukan, jadi semuanya saya jalanin. Dan puji Tuhan sampai saat ini ya saya masih tetap dalam kondisi yang fit, Gor. Itu semua karena apa ya? Karena memang semua diberkatin, dan memang semuanya itu kita lakukan dengan hati yang tulus, tanpa bersungut-sungut. Jadi memang di usia-usia seperti kita ini kita mesti bisa banyak bertemu lah. Apa itu dengan tetangga, dengan orang lain, dengan teman SMP, SMA, teman kuliah pun yang itu kita bisa ketemu. Tadi pagi saya baru ketemu sama Lili sama Edi. Iya kan, kita bisa ketemu dengan cara gimana, kalau kita punya kemauan itu pasti ada. Ya, itu tambahan dari saya untuk teman-teman mungkin yang nggak bisa hadir, mungkin bisa disampaikan supaya mungkin di waktu renungan-renungan yang akan datang ya kita bisa ketemu via Zoom lah, kalau nggak bisa ketemu tatap muka. Itu aja saran saya, Gor. Terima kasih. Oke, terima kasih Hadi. Kesaksian dan saran yang sangat bagus ya. Baik, dari teman lainnya, nggak usah malu-malu. Kita dengan bercerita itu kita bersaksi, sebenarnya kesaksian yang kita berikan sebenarnya
menguatkan kita sendiri sebenarnya. Jadi kayak kita melepaskan stres kita. Jadi gitu. Lantas Edi udah senyum-senyum Edi nih. Si Roy itu kayaknya tuh kayaknya udah di mulut tuh yang mau diomongin. Habis Edi Roy kali. Silakan Roy. Ngomong apa nih? Respon ke yang kesaksianmu Mansur. kan, sila kesaksianmu. Ya. Aku copy paste lah. Mau bilang apa ya? Oh, karena Mansyur tadi bilang dia hari ini merayakan 1 tahun. Apa namanya itu ya? Kemalangan. Iya, recovery. Bukan kemalangan. Satu tahapan hidup yang memberikan apa ya? Pengalaman yang indah di dalam iman kepada Yesus ya. Iya. Luar biasa. Jadi saya sendiri tanggal 30 April kemarin itu pas 3 tahun. 3 tahun sejak terkapar setelah menyelesaikan kita punya pelayanan Laskar Doa di Ikatan Alumni. 3 tahun tidak terasa. Dokter mengatakan bahwa grace period 6 bulan. Tetapi sampai sekarang saya sudah 3 tahun lebih. Ya, semuanya saya bawa dengan senyuman. Saya berpikir-pikir Tuhan barusan ini setelah Mansyur selesai memberikan kesaksiannya, saya berpikir, Tuhan kenapa saya diganggu untuk hal-hal yang menjadi kemampuan saya di dalam kehidupan saya. Antara lain, sampai detik ini, ya memang di rumah ibu saya ini tidak ada piano. Piano di rumah saya nganggur jadinya. Kenapa kok kelingking tangan kanan saya yang terganggu? Menyebabkan saya itu tidak nyaman kalau bermain piano. Ini sebentar lagi habis Laskar 2 ini saya akan nongkrong depan TV untuk ya sedikit nari-nari lah. Oleh karena saya punya penghiburan, kekuatan salah satu adalah televisi dengan acara-acara musik yang luar biasa ya. Dan sekarang ini kan ada di acara TV itu selain Indonesian Idol ada Icon luar biasa juga, kemudian The Band Festival. Tapi saya pikir Tuhan kenapa kelingking saya ini sepertinya kok lama sekali. Kok sepertinya susah pulihnya. Saya itu dari kecil biasa otodidak dan melakukan tugas-tugas yang artinya dalam kehidupan saya sangat hemat. Bahkan listrik di rumah pun saya yang instalasi. Tanpa ada pendidikan latar belakang. Mobil saya kemarin ditegur, jual aja tuh mobil. Tapi saya sangat sayang dengan mobil itu untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan. Kenapa kok nganggur gitu loh. Dan saya tidak menyadari bahwa sekarang ini saya sudah lansia. Kemarin waktu kami acara penghiburan di gereja, di sebelah saya, seorang master guide juga. Wah, saya pikir dia masih umur berapa, padahal sudah 77 tahun, masih lincah. Jadi kostor gereja Salemba. Saya tidak menyadari bahwa saya sudah lansia. Padahal tingkah laku saya kadang-kadang seperti anak kecil. Waktu begitu cepat berlalu. Saya ingin waktu saya untuk seperti Mansyur bilang masih bisa bagi-bagi buku gratis, traktat di mana-mana. Kok sepertinya kehidupan saya seperti dihalang-halangi begitu loh. Kadang-kadang pikiran saya agak sedikit ngau. Jadi kesaksian itu sangat menguatkan kita semua
Iya. Saya juga mohon didoakan oleh karena tanggal 30 April kemarin pas 3 tahun saya bisa melewati ya. Saya punya pergumulan. Hari Senin Selasa kemarin saya ada urusan. Saya itu kan paling tidak 2-3 kali seminggu ke rumah sakit ya. Itu mobil online itu mobilnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau sudah pendek, waduh, setengah mati saya kalau mau masuk mau keluar. Untuk saya punya pangkal paha. Jadi saya pikir saya nggak mau tahu lah apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Saya nikmatin aja, sebenarnya setengah mati loh. Saya bergerak itu. Walaupun saya senyum itu sebenarnya hanya kamuflase. Ya Len ya, sampai si Ellen ketawa. Mudah-mudahan dia semangat sampai jam 11 malam nanti di sana. Jadi saya rasa itulah sedikit kesaksian, nanti terlalu panjang yang lain nggak kebagian karena Harry saya lihat sudah siap-siap mau berikan kesaksian dengan itu Asni Bangun ya. Sudah siap-siap. Silakan teman-teman memberikan kesaksian. Terima kasih Roy atas kesaksiannya ya, respon sama Mance yang menguatkan kita juga ya. Silakan yang lainnya, itu Asni kayaknya udah siap nih kayaknya. Silakan. Boleh yang lain nanti Nih. dulu. Oh ya, oke, yang lain siapa lagi? Pak Pendeta bisa merespon. Sorry, aku kan baru masuk nih. Tadi Linda udah renungan firman belum? Udah. Belum. Oh, oke, kesaksian dulu. Kesaksian. Boleh. Pak Pendeta Heri nggak mau kasih respon, udah cukup. Baik, kalau gitu ya terima kasih ya. Mungkin saya tambahkan juga ya. Di grup ini kan sekarang banyak diskusi itu soal Iran, Irak, Iran, US sama Israel. Jadi kadang-kadang kita terpancing di dalam grup itu. Jadi udah kayak anak kecil. Waduh, saya pikir kalau saya sautin terus makin nggak benar kita. Akhirnya saya stop aja deh pembicaraan. Masih sama-sama anak muda, jadi kita ada grup lain juga, grup layanan. Tapi ya begitulah. Jadi kadang-kadang iblis itu bekerja di dalam grup melalui ego kita ya. Ego kita nggak mau kalah gitu. Jadi kita selalu nunjukin bahwa Iran itu kenapa, Cina itu kenapa. Yang di Amerika nyautinnya, wah macam-macam juga. Dan nggak ada yang kalah. Nggak ada Jadi begitulah, kita harus merubah sikap hidup kita di masa tua kita ya. Tabiat kita harus kita rubah, apalagi kita banyak mengalami kesusahan, agar kita semakin dikuatkan. Baik, kita akan masuk ke dalam renungan malam ini. Kita persilakan Ito Linda untuk menyampaikannya. Saya coba buka ininya ya, saya lupa. Langsung itu? Iya, silakan Tok. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita berdoa kembali. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesaksian yang kami sudah dengarkan. Berkatilah kami dengan urapan Roh Kudus, supaya firman yang kami dengarkan ini dapat memperbaiki hidup kami, membawa kami untuk lebih dekat kepadamu, serta melakukan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang hadir, bahkan saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ito Tigor atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya renungan ini sudah setengah terjawab oleh kesaksian Ibu Mance tadi. Terima kasih Bu Mance ya, membagi-bagi buku. Itu ada di dalam khotbah ini. Sebenarnya sudah sebagian dari renungan kita malam ini sudah ada di dalam kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Mance. Nah, judulnya saya buat kita dipanggil untuk melayani. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Jadi, apa dan bagaimana pelayanan yang Tuhan inginkan dari kita? Baik, next. Jadi saya harus next ini karena sudah gaptek, jadi itu Tigor yang menolong saya. Baik.
tertutup. Kenapa tertutup dia itu? Dia apa itu this meeting? Sorry sebentar ya, mungkin ada kesalahan di saya sebentar ya. Jadi karena saya sudah gaptek juga, jadi makanya Nggak jalan loh, Tok. tinggal nggak jalan. Sebentar, saya lihat. Saya stop share dulu. Saya coba share lagi. Sebentar ya. Udah kelihatan? Belum? Ketutup dia ada this meeting is ada itu. Klik aja. Itu. Oke, nggak Itu apa-apa lah oke. kalau gitu. Udah kelihatan Ya, gambarnya. nggak kelihatan, nggak apa-apa lah saya ambil dari ini aja. Nggak kelihatan gimana maksudnya? Sebagai ketutup dia, hampir 2 baris dia itu ketutup. Oh, Kalau kita lihat Lin, jadi udah Linda bacain aja teksnya, tapi kita udah tahu kok. Oke, Kalau kita lihat nggak ada ketutup. Kalau saya sih terang semua, kelihatan jelas banget. oh gitu ya. Mm-mm. Jadi Linda Oh, bacain aja yang teksnya ada di Linda aja. oke, oke. Sebentar. Ini mana punya Upi? Ya Sebentar memang ini. memang di layar full size ya, nggak ada masalah. Full ya. Iya, di Ya, layar ya. nggak ada Belum nih. masalah. Mm-mm. atau Sebentar. saya bikin ini aja, apa namanya? Skip. Bentar, bisa kok Oke, saya dulu, Upi. lupa. Oke, Jadi kita ini aja pakai ini. oke, saya baca aja Kelihatan dari dong. saya. Nggak apa-apa. Baik, Pakai gini bisa, pakai gini. sudah. Dapat dia. Dapat itu, sudah. Lebih bagus gitu aja, nggak apa-apa. Sudah. Oke. Terima Ya, kasih. Baik. Kita dipanggil untuk melayani, itu yang menjadi judul renungan kita pada malam hari ini. Sebagai wakilnya di antara manusia, Allah tidak memilih malaikat yang tidak pernah berdosa, tetapi manusia yang sama keinginannya dengan mereka yang diusahakan untuk diselamatkan. Jadi Allah memilih manusia untuk menolong manusia. Ya. Kristus membungkus dirinya dengan kemanusiaan agar dia dapat menyelamatkan manusia. Juru selamat adalah manusia ilahi untuk membawa keselamatan kepada dunia ini. Ya, belum selesai itu. Iya. iya. Oke. Saya bikin Dalam full screen. Yohanes 3 ayat 16 ayat emas kita dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, next. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kalau kita melayani sesama, itu sama seperti melayani Tuhan, padahal kita berikan pelayanan kepada manusia. Ya, mereka yang memberikan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia, walaupun manusia yang menerima pelayanan yang kita berikan itu. Malaikat mencatat dengan setia setiap kegiatan orang dalam Testimoni 1 halaman 198. Jadi tidak sia-sia pelayanan Ibu Mance membagi buku. Semua tercatat ya dan pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Setiap tindakan kasih, setiap kata yang manis, setiap doa yang menyangkut orang sengsara dan tertindas itu dilaporkan di hadapan tahta abadi itu dan ditempatkan di dalam catatan surga yang tidak dapat dimusnahkan itu. Wow, tersimpan ya. Pelayanan-pelayanan yang kita berikan tersimpan, tidak akan pernah hilang atau rusak. Next.
Dan yang dengan rela, ini, oke. Suatu laporan dibawa ke surga, yaitu setiap laporan, setiap upaya yang berhasil dari kita untuk mengusir kegelapan dan menyebarkan pengetahuan tentang Kristus. Perbuatan itu dipaparkan di hadapan Bapa. Maka segenap penghuni surga bergembira atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Allah. Itu dalam di Apostel halaman 154. Malaikat diutus menjadi penolong kita. Mereka turun naik antara surga dan bumi, membawa ke atas catatan perbuatan anak-anak manusia. Indah sekali ya. Indah sekali, tanpa kita sadari, rupanya apapun yang kita lakukan dicatat dengan rapi dan dilaporkan oleh malaikat-malaikat yang menjadi penjaga kita. Next. Apa saja pelayanan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Banyak pelayanan, tetapi malam ini saya buat hanya beberapa. Karena itu luas pelayanan yang Tuhan inginkan. Satu atau yang pertama, beritakan Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Kenapa ya bukan hanya kepada manusia? Kok ikut makhluk? Ya, itu dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Siapa yang menginjil? Di dalam Markus ini dikatakan bahwa jika kita melayani, jika kita menginjil, meletakkan tangan pada orang sakit, kita doakan, orang sakit itu akan sembuh karena penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita. Ada tanda-tanda menyertai orang-orang percaya yang menginjil. Menurut Yesus dapat mengusir setan, memegang ular, bahkan minum racun sekalipun tidak apa-apa, sedang menginjil dia. Memberitakan kabar baik, dikasih orang racun, tidak masalah. Pengalaman saya juga ada beberapa di dalam pelayanan Injil ini. Ada keajaiban, ada mujizat. Luar biasa Tuhan menyertai. Nah, dikatakan setelah Yesus menyampaikan dalam Markus 16 tadi, Markus 16, setelah dia sampaikan pergi beritakan Injil, setelah itu tidak lama dia terangkat ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Ya, pesan itu diterima oleh murid-muridnya. Yang 11 lagi, karena Judas tidak ada lagi. Yang 11 orang itu menerima pesan Yesus. Mereka menginjil, berangkat mereka menyampaikan berita Injil ke seluruh penjuru di lingkungan di mana mereka tinggal. Tuhan turut bekerja dengan meneguhkan firman yang mereka sampaikan itu dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Oke. Jadi, apa sebenarnya tujuan utama Tuhan menyuruh kita angkatan 80 supaya menginjil? Apa tujuannya? Ya, apa tujuan Tuhan? Kadang-kadang kita bilang begini, banyak pekerjaan yang kita kerjakan itu tugas pendeta lah, anggota majelis lah. Itu bukan urusan saya untuk cari nafkah sehari-hari aja. Saya sudah susah. Tidak ada waktu untuk itu kita katakan ya. Tapi di dalam pelajaran kita malam ini, apa tujuannya? Tuhan suruh kita menginjil. Ya, next. Jawabnya adalah agar kita dapat memiliki tabiat seperti Yesus. Indah sekali ya. Tujuan Allah menyuruh kita menginjil supaya kita memiliki tabiat seperti tabiat Yesus. Kemampuan rohani akan semakin lemah dan mati karena kita tidak bekerja untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Wow, ya. Luar biasa rupanya kalau kita menginjil ya. Tuhan menghendaki agar kebenaran ini dibawa sangat dekat
kepada seseorang, dan ini hanya dapat terjadi melalui pelayanan perorangan. Ya, pelayanan perorangan. Itu dalam Penuntun Pelayanan Kristen halaman 15. Next. Penyelamatan jiwa harus menjadi pekerjaan selama hidup bagi setiap orang yang mengakui Kristus. Rupanya bukan hanya tugas pendeta untuk menginjil dan orang-orang tertentu, evangelis atau yang lain. Ternyata kita yang sudah mengenal Kristus, tanggung jawab menginjil juga bagian kita. Kita semua harus menjadi mitra kerja Allah. Tidak ada pemalas yang diakui sebagai hambanya. Para anggota gereja harus bekerja secara perorangan, merasa bahwa hidup dan kemakmuran gereja dipengaruhi oleh perbuatan mereka. Jadi kalau seluruh anggota aktif melayani, wow, ya, makmur kerohanian umat di dalam gereja itu. Next. Yang kedua, tadi kita harus menginjil. Yang kedua, pelayanan yang kedua adalah pelayanan bagi orang sakit dan orang miskin. Wah, orang sakit dan orang miskin. Bagaimana kita menolong orang miskin? Banyak orang miskin di lingkungan kita. Kadang kita bilang, itu bukan marga saya, itu bukan urusan saya, itu bukan satu gereja, bukan satu suku. Tetapi ini adalah menjadi perhatian kita di dalam tulisan Ellen White. Kita dapati dikatakan gini, itu bukan diserahkan kepada komite atau organisasi sosial, tetapi itu tanggung jawab perorangan, usaha perorangan atau pribadi. Pengorbanan perorangan adalah tuntutan penginjilan. Penuntun Pelayanan Kristen halaman 15. Dia tidak akan mendengar doa umatnya, sementara orang buta dan orang sakit dia baikan di antara mereka. Jadi perlu kita perhatikan di lingkungan kita, orang sakit, mungkin harus ada perhatian khusus yang kita berikan kepada mereka. Ya, apakah secara pribadi atau secara grup. Dianya jika anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim yang timpang, yang buta, yang sakit, dia baikan di antara mereka. Penuntun Pelayanan Kristen halaman 257. Next. Telah lama Allah menantikan roh pelayanan menguasai jemaat seluruhnya, agar setiap orang bekerja baginya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jemaat yang sebenarnya bukan diukur dengan pengakuan yang dibuat atau dengan banyaknya nama terdaftar di dalam buku jemaat, tetapi dengan apa yang benar-benar dilakukan untuk Tuhan dan dengan jumlah mereka yang bekerja setia dan sabar. Pelayanan Kristen halaman 16. Jadi dengan membaca ini setelah kami pensiun, kami coba untuk melirik lingkungan tetangga dan sekitar untuk melakukan pelayanan ini. Tuhan menghendaki agar kebenaran ini dibawa sangat dekat kepada seseorang. Dan ini hanya dapat terjadi melalui pelayanan perorangan. Evangelis halaman 445. Kecuali, ini ya, kecuali ada pengorbanan diri yang sesungguhnya untuk kebaikan orang lain di dalam keluarga, di tempat sekitar, di gereja, di mana saja pun kita berada, maka apapun pekerjaan kita, kita bukanlah orang Kristen. Ya. Christ Object Lesson halaman 402. Iya, kadang-kadang saya bilang, aduh, ngeri juga ya. Tapi inilah firman Tuhan yang diilhamkan kepada hambanya Nyonya White.
Saudaraku, sahabatku, angkatan 80, coba lihat ini. Ini di lingkungan kami, mungkin di lingkungan Bapak Ibu tidak seperti ini. Dia siang malam tidur di samping tembok itu. Hujan ditahankan. Jadi beberapa kali saya coba untuk memberikan sedikit ya perhatian kepadanya lewat makanan. Lalu saya panggil, Mas, Mas, bangun. Ada makanan sedikit. Dia bangun, dia datang menerima makanan itu. Baru saya pikir-pikir begini, segala sesuatu yang kau berikan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kata Yesus, engkau memberi untukku, katanya. Jadi kami coba peduli kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Next. Nih, seperti ini. Dia di samping tembok. Kadang-kadang kita ajak ngomong, nggak bisa dia ngomong bagus, ngawur dia. Lalu kita bilang, Pak, ada makanan, sudah makan? Paling dia jawab, belum. Nah, kita kasih, lalu kita buka, tolong buka. Supaya makan ya Pak ya, makan ya. Ini kemarin ini, baru kemarin ini. Makan ya Pak ya, nah, gitu. Baru dia makan. Gambarnya hanya beberapa, tidak banyak saya buat. Karena ada beberapa, satu orang bisa 4-5 foto ya. Tapi hanya 2 aja sebagai contoh. Next. Nah, dia siang malam tidur di depan ruko ini. Di depan ruko. Nah, yang memoto saya, yang baju coklat, toko di sampingnya terbuka. Saya bilang, Mas, Mas, nggak disahut. Lalu datang mbak-mbak yang pakai baju coklat ini, dia bilang begini, tinggalin aja Bu, nggak apa-apa, nanti dia makan. Kayaknya dia kesakitan, sakit perut, tadi mengerang dia. Akhirnya karena tidak mau bangun ya, kita Pak, kita tinggalkan di tempatnya itu. Nanti dia makan kok Bu, katanya. Ya, inilah orang-orang yang tidak ada yang memperhatikan, nggak ada yang menolong, nggak tahu di mana keluarganya. Tapi kita berikan perhatian sedikit sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, menolong sesama. Hanya sekedar sangat terbatas. Nah, ini saudaraku, teman-teman seangkatan, ini bangku ini, disinilah dia tidur. Di sini dia tidur malam, siang, inilah tempatnya. Ya, enggak tahu kalau ditanya di mana keluarga, enggak tahu apa yang dia bilang, enggak ngerti kita. Lalu kita kasih makanan, makan ya. Nah, lalu ada lagi ini yang di bawah ini. Ini. Dia ada sampah di sampingnya, dia tidur di situ. Lalu kita berikan, Pak, ada makanan, makan ya, Pak. Ya, makan ya, Pak. Kadang dia bangun, dia makan. Nah, next. Kadang di bawah pohon ini dia tinggal. Hujan dia tahankan hujan di situ. Dia basah. Sebentar, next. Masih di atas dia, Mak. Itu, masih di atas tadi dulu. Oke. Ah, kita pegang bajunya sudah basah. Lalu saya kadang-kadang bilang sampai pendeta nenggolan, bawa kasih bajumu ya. Kita kasih ke mereka itu biar ada gantinya. Digantilah bajunya itu. Ganti. Kita bikin handuk ya. Biar hangat dia. Disitulah dia tinggal. Hujan ditahankan. Aduh Tuhan, di mana keluarganya? Tapi hanya itu yang bisa kita bikin. Tidak bisa kita bawa ke rumah. Ya, nggak bisa. Oke, next. Yang berikut. Nah, dibawa tidur dia kita kasih. Ada ibu-ibu yang di ini. Di sini dia menunggu belas kasihan orang. Kadang-kadang tangannya begini. Siapa yang lewat dari tempat itu, di situ dia. Kadang kita kasih makanan. Makannya Bu. Di mana? Ini orang Padang datang dari Padang. Suaminya katanya di Medan. Tidak ketemu. Akhirnya mereka terlantar. Di mana rumahnya Bu? Yang nggak ada Bu rumah kami. Kadang di masjid. Kadang di kaki lima. Nggak ada rumahnya. Anak-anaknya ada 3 jadi pemulung. Jadi wah kasihan. Itulah mereka yang butuh perhatian kita. Siapapun karena mereka manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, berikan pertolongan. Nah, kepada tetangga di lingkungan. Waktu puasa kemarin, saya bilang hubungi tetangga. Ini orang Aceh ini orang Aceh. Ini orang Muslim, mayoritas Muslim semuanya ini. Ini Kristen satu.
Saya bilang, tidak masak ya, datangi rumahnya. Tidak masak ya, besok, nanti sore Opung siapkan buka bersama. Lalu ada letkol harahap, dia bilang, Opung kok jadi repot Opung. Berinding bulu saya, Opung yang kami puasa, Opung yang repot. Nggak apa-apa, kita makan bersama. Karena waktu tahun baru kami sudah pernah makan bersama. Lagi, saya pikir lagi puasa ini, saya undang mereka. Tetangga-tetangga, makan bersama, Opung masak ya di depan rumah. Ini bukan di halaman ini, di halaman ini. Pak RT-nya datang. Pak RT-nya datang juga. Jadi mereka akhirnya tidak fanatik. Walaupun orang Aceh Muslim, mereka tidak fanatik. Mereka bilang Opung, mereka panggil kita Opung di sini. Opung. Jadi kompak kami di sini. Sapamnya juga kompak. Lalu kalau ada pakaian kita berikan kepada sapam, ini pakaian untuk lebaran sekedar ya Pak ya. Semua senang, ya, semua senang. Inilah tetangga kami di tempat ini. Lalu yang berikut, pelayanan seperti kesaksian Ibu Mance tadi. Pelayanan membagikan buku-buku. Membagikan buku-buku dan risalah pekerjaan yang paling utama. Jikalau ada satu pekerjaan kita yang lebih penting daripada yang lain, itu adalah penyiaran hasil terbitan kita ke hadapan masyarakat. Dengan demikian menuntun mereka menyelidiki Alkitab. Biarlah setiap anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya dapat lakukan untuk menyiarkan pekabaran malaikat ketiga? Jadi kita harus terlibat untuk membagikan buku-buku, apakah traktat, apakah majalah, supaya pekabaran malaikat ketiga kita terlibat di dalamnya. Next. Nah, ini agak maju tadi karena adik saya suruh. Nah, pelayanan di gereja tadi di lingkungan, di dalam keluarga, di gereja. Ini itu Tigor dukung ini. Waktu itu saya bisik itu Tigor lihatlah ini gereja. Aduh itu kami berbakti nggak nyaman. Ada banyak tulisan spanduk-spanduk menjadi alasnya. Aduh nggak nyaman aku itu. Saya curhat kepada itu Tigor. Iya kita ganti itu sebelum tahun baru kita ganti. Puji Tuhan atas berkat kerjasama kami dan itu Tigor dan yang lain. Yang tadinya begini ya akhirnya agak rapi lah ya. Jadi rapi dia satu warna, tulisan-tulisan tidak ada lagi. Ini dalam ibadah ini. Seperti inilah semua alasnya. Memang sedang membangun gereja ini untuk 3 lantai. Tapi belum ada izin. Jadi mereka bikinlah seperti ini gereja. Semua tulisan-tulisan. Tapi dengan berkat Tuhan. Membuka kebaikan itu, hati itu Tigor dan yang lain. Kami sudah perbaiki. Inilah kepedulian. Di gereja kah, di lingkungan kah, di rumah tangga, keluarga. Tuhan mau kita peduli. Sebab kita anak-anak Tuhan menjadi saluran berkatnya. Nah, ini kami melayani di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam. Kalau kami dari sahabat ke sahabat kami melayani. Memberikan semangat motivasi penginjilan kepada umat-umat. Baik di Sumatera Utara, Sumatera Timur, dan Sumatera Tengah. Puji Tuhan, mereka senang kita layani. Karena di sini memang pendeta, bisa satu pendeta memegang 6 gereja, 6 jemaat, 5, 4. Jadi mereka senang kalau dikunjungi. Nah, di dalam gereja Lubuk Pakam ini mereka siap. Saya bilang, bila mana saya diberikan PP atau rumah tangga, saya bilang rumah tangga yang berevangelisasi. Pelayanan perorangan harus dikembangkan di jemaat ini. Dan selalu kita berikan 10 buku kemenangan akhir. Siapa yang sudah menerima kemenangan akhir, berikan kepada orang-orang di lingkungan kenalanmu, saudaramu. Lalu kita berikan apresiasi. Beginilah setiap sahabat kami melayani. Setiap sahabat kunjungan ke gereja-gereja. Dan buku-buku kemenangan akhir sudah banyak. Dan tidak hanya orang tua. Ini di jemaat Martapura ini. Remaja, anak-anak. Semangat menjadi penginjil. Walaupun engkau masih anak-anak. Kau mau dipakai Tuhan. Kasih tahu kebenaran kepada satu kelasmu. Kepada lingkunganmu.
bagikan buku-buku. Kalau dijual di gereja, beli 23.000, jangan sayangkan uang 23.000 demi keselamatan tetanggamu dan kenalanmu. Kita berikan motivasi kepada umat-umat. Nah, kemarin kami ada di Siborong-Borong, Sumatera Tengah. Sumatera Tengah, jemaat Siborong-Borong ini mereka, dan ya itu, next, itu. Ada 10 orang yang datang. Ada anak-anak, ada orang dewasa. Kita beri motivasi, mereka semangat untuk menerima buku itu dan dibagikan. Dan lanjut, suruh diminta pendeta ke daerah, traktat-traktat, supaya kalian bisa bagikan traktat-traktat itu kembali. Jadi motivasi yang kami berikan. Oke, next. Ini Siborong-Borong ini ya, jemaat Siborong-Borong. Para anggota gereja angkatan 80, bangunlah demi kepentingan penyiaran buku-buku kita. Manfaatkan waktu lebih banyak di bidang ini. Ya kita sudah tua, nggak bisa lagi banyak yang kita buat. Tapi kalau membagi buku saya rasa masih bisa. Masih bisa kita. Ada traktat-traktat di gereja atau di conference. Boleh kita ambil, kita bagikan sebanyak mungkin. Next. Ini kemenangan akhir. Kemenangan akhir setelah kami di Medan ini, kami menetap di sini bulan 7 kemarin. Tapi pergi lagi ke Jakarta, datang lagi ke Medan. Ada 9 dos, 1 dos kadang 44. Jadi kurang lebih 400. Ya, ada yang kami minta dari keluarga Sijabat sebagian. Kurang lebih 400 yang sudah terbagi ya di gereja maupun di luar. Akan datang 20 dos lagi, 20 dos. Berarti sekitar 880 buku lagi. Wow, indah sekali. Setiap kita bagikan. Pena inspirasi dari Ellen White berkata begini, kemenangan akhir sekarang ini diperlukan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Buku-buku ini harus disebarluaskan karena kebenaran-kebenaran yang ditekankannya akan membuka mata yang buta. Peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 66. Jadi saatnya sekarang kita untuk membagikan buku kemenangan akhir. Mereka yang menerima kebenaran dan telah bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7 menyebut diri mereka memelihara hukum namun tidak mempunyai kekuatan hidup serta pengabdian kepada Allah lebih dari gereja-gereja lain akan mendapat malapetaka dari Allah sebagaimana halnya gereja yang menolak hukum Allah. Wow, saudaraku, sahabatku, kalau kita tidak ambil bagian, kita sama dengan orang yang menolak hukum Tuhan. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaannya. Ngeri. Setelah saya baca ini, saya semakin semangat melayani. Semakin semangat. Memang mendampingi pendeta Nenggolan. Dinasnya ada 41 tahun, 7 bulan kami melayani. Tapi itu digaji. Kalau sekarang kami melayani tidak ada gaji. Kami gunakan pensiun kami, pensiun pendeta Nenggolan untuk melayani orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, di jemaat-jemaat di Sumatera Utara, Sumatera Timur, dan bahkan sebagian Sumatera Tengah, kawasan tengah. Nah, sebuah pernyataan disampaikan, sebuah pernyataan yang serius saya sampaikan kepada jemaat, kata tulisan Ellen White, bahwa tidak ada satu di antara 20 nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat yang bersedia mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Tidak satu dari 20 ya yang tercatat di dalam jemaat. Bahkan sama seperti orang-orang berdosa umumnya yang tidak bertuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Janganlah ada ini di antara kita angkatan 80 ya. Jauhlah kiranya ini. Janganlah ya. Biarlah kita betul-betul tercatat nama kita di surga. Jangan kita lalai dengan dunia yang akan binasa ini. Next. Kehormatan terbesar yang Allah pernah anugerahkan kepada manusia yang panah adalah memberikan kepadanya kesempatan untuk menjadi wakil
dutanya di atas dunia ini. Saudaraku, sahabatku, angkatan 80, engkau, saya, dan kita semua adalah wakil Tuhan, duta Allah di dunia ini untuk menjadi juru kabar keselamatan baginya dalam dunia yang akan binasa ini. Ini tugas kita, ya. Panggilan Tuhan bagi umatnya yang sudah menerima keselamatan dan dalam Kristus, tetapi tidak menginjil, menjadi dosa besar. Wah, ngeri juga ya. Harus menginjil. Inilah dosa kita yang besar. Anggota jemaat belum melakukan 1/100 bagian dari apa yang Allah tuntut harus mereka kerjakan. Itu di dalam kesaksian roh nubuat kepada jemaat Laodikia halaman 159. Jadi sebagai umat kita harus terlibat. Sebagai duta Allah, sebagai agen Allah, sebagai wakil-wakil Allah, kita harus melakukan tugas pelayanan ini. Next. Catatan surga. Tidak ada seorang pun tertulis namanya dalam buku surga sebagai seorang Kristen jikalau ia tidak mempunyai semangat misionaris, semangat pelayanan perorangan dalam Penuntun Pelayanan Kristen halaman 103. Next. Jikalau anggota-anggota gereja tidak memegang pekerjaan secara perorangan, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Nama mereka tertulis dalam daftar hamba-hamba yang malas. Penuntun Pelayanan Kristen halaman 103. Next. Hamba yang malas dalam Matius 25 ayat 26 dan 30. Ada perumpamaan tentang talenta yang diberikan. Nah, talenta yang diberikan Tuhan tidak dijalankan. Yesus menyebut hamba yang jahat dan malas. Ayat 26. Ayat 30, campakkan hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan gertak gigi. Jadi hamba yang malas itulah upahnya. Jangan lain ya. Janganlah kita ada termasuk menjadi hamba yang malas. Tapi biarlah kita hamba-hamba yang melayani. Anak-anak yang melayani. Umat Tuhan yang melayani. Yang peduli melakukan pelayanan kepada sesama kita. Next. Kesimpulan. Saudaraku, sahabatku, temanku angkatan 80. Yang menjadi kesimpulan pada malam hari ini adalah Rasul Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana yang harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ternyata bukan hanya melanggar salah satu dari 10 hukum kita berdosa, tetapi ada tahu yang baik, tidak dilakukannya, kita berdosa. Saya pikir-pikir saya lahir dalam kebenaran ini. Umur saya sudah 67 tahun. Dari kecil sudah tahu kebenaran. Umat Tuhan khususnya belajar Alkitab, belajar sekolah sahabat, renungan pagi. Dari Kejadian sampai Wahyu, kebenaran ini kita tahu banyak. Lalu, seberapa banyakkah kita melakukannya? Apakah seperti laut mati hanya menerima, tidak bisa membagikan? Saudaraku, sahabatku, angkatan 87. Marilah kita lihat ke diri kita. Tuhan, sekian tahun saya belajar Alkitab. Sekian tahun saya sudah banyak yang tahu. Tetapi saya tidak lakukan. Tolonglah saya.
Sudah banyak yang kita dengar firman Tuhan. Sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita mengenal kebenaran. Sudah banyak yang kita tahu, yang kita pelajari, yang kita terima dan dengarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa banyak kita melakukan kebaikan kepada sesama kita manusia. Saudaraku yang saya kasihi, marilah kita melakukannya dengan pertolongan Tuhan, maka segala yang baik yang kita sudah tahu dari firman ini kita lakukan, kita mulai, maka Tuhan akan menuntun kita, memberkati kita, melayakkan kita menjadi agen-agennya, membawa kabar keselamatan kepada orang di lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih atas renungan yang sangat indah dari Ito Linda Simatupang. Untung kita mulai jam 7. Saya lihat Helen udah ngantuk dia. Kalau jam 8 udah tertidur dia, tapi karena firman Tuhannya sangat berapi-api dan memang bagus ya, jadi kita masih melek ya. Jadi saya sendiri merasa bersyukur, nanti teman-teman respon juga ya. Jadi sama seperti, jadi kita polanya itu sharing, kesaksian atau renungan, nanti kita merespon ya. Jadi yang dikatakan oleh Ito Linda itu benar ya. Jadi apa? Kalau tidak salah di dalam, saya nggak tahu ayatnya berapa, tapi Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku kalau tidak menginjil ya. Jadi 1 Korintus 9 ayat 16. Oh, 1 Korintus 9 ya. Karena saya mendengar dari Ucok ya. Jadi saya sendiri nggak pernah pelayanan ya, tapi sesudah COVID, jadi COVID, kakak saya kena kena COVID berapa bulan itu. Kita berdua sungguh-sungguh dan sembuh ya. Dan di situ kita banyak ikut Zoom ya. Kita menonton, tadinya tidak kasih komentar, jadi kasih komentar melalui chat. Lama-kelamaan jadi buka kamera ya, walaupun gemetar kalau berbicara karena beda. Kita bicara firman Tuhan sama bicara bisnis lain. Kita gemetar karena kita nggak pernah lidah kita dilatih ya. Jadi saya sendiri merasa bersyukur. Jadi dengan adanya Ucok, dengan adanya Zoom, COVID, jadi kita membentuk pelayanan namanya persahabatan umat Allah ya. Jadi udah mau memasuki tahun ke-6. Itu pertemuan ke-200 ya. Tapi memang lebih banyak membahas Islamologi. Jadi gimana kita cara melayani ke umat Islam. Jadi apa yang disampaikan Ito Linda itu benar dan saya sendiri merasakan ya. Dan sebenarnya kita itu dipilih ya. Jadi udah dipilih Tuhan bukan dari sekarang. Di dalam kandungan kalau nggak salah tuh. Ayatnya bagus tapi saya lupa kata-katanya. Bahwa di dalam kandungan Allah sudah merajut diri kita ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kita ini orang-orang yang udah dipilih. Hanya tinggal kita mau mengambil keputusan untuk melayani atau tidak ya. Nah ini kesempatan sebenarnya karena di usia lanjut ini udah nggak ada ambisi kita ya. Kepala kita udah botak. Di kantor pun kita udah pensiun kan. Jadi waktu kita semakin banyak. Jadi terima kasih ya. Jadi memang sisa waktu ini tidak salah untuk menginjil dan itu membuat kita semakin sehat ya. Jadi kalau kita sering berbicara, sering pelayanan, kita akan semakin sehat, terhindar dari pikun ya. Jadi kalau kita sering melayani, jangan tinggal di rumah, berjalan kemana-mana, itu terhindar dari pikun. Terima kasih kita berikan kepada teman-teman sebelum kita masuk ke pokok doa sebentar lagi. Silakan ada yang ingin memberikan tanggapan. Mungkin karena udah malam, baik kita masuk ke pokok doa aja. Bapak Pendeta Heri masih hadir, Pak? Brother Heri?
Saya takutnya udah tertidur nih, karena kan pendeta itu udah terlalu sering berkhotbah. Jadi kadang-kadang mendengar khotbah lain, tapi salut jadinya. Rupanya dia hanya tutup kamera saja. Ada Jadi saluran lain. kita minta Brother Pastor Heri untuk membawakan doa syafaat. Saya sudah posting itu pokok doanya. Jadi yang berulang tahun dan yang sakit ya. Jadi yang berulang tahun itu Helen Tobing, Bambang Purnomo, Lindawati, Elizabeth Ringo-Ringo, Audrey ya. Jadi umurnya bertambah. Sebenarnya nggak bertambah, berkurang umur kita saat kita berulang tahun ya. Depresiasi sebenarnya. Makin dekat ke liang lahat. Makanya perlu menginjil ya. Kemudian yang sakit ya, Kensia Jarnahor cukup kritis. Ini udah berapa kali masuk ICU. Sekarang masih ICU ya, Roy ya? Jadi ini cukup mengkhawatirkan ya. Dia apa namanya belum jadi masuk ICU karena kamarnya ngantri, tetapi kemarin itu dia di CT scan, di otaknya ada penyempitan. Oke. Jadi hari ini kami komunikasi karena dia punya apa itu trombosit itu, hemoglobinnya itu turun sampai Ya, ya. sampai 50. Jadi Jadi pada intinya kritis lah ya. apa namanya? Kritis mungkin enggak. Artinya puji Tuhan oleh karena hari ini dia punya jantung baik, dia punya paru-paru baik, hanya saturasinya hanya sekitar 80-an, memang hemoglobinnya turun. Jadi tadi saya konsultasi juga dengan siapa? Dr. Reynold. Jadi kami komunikasi juga, saya minta bantuan dari anaknya Bambang Purnomo yang ambil spesialis jantung untuk membantu. Saya bilang dokter-dokter yang menangani itu dokter Herawati dengan dokter apa itu dokter-dokter saya baik-baik, saya bilang. Jadi ya inilah optimis lah ya, saya bilang ya, tenang-tenang aja. Jadi saya minta si Grace ikut malam ini, tapi saya lihat mungkin dia belum baca ya. Jadi itulah perkembangannya, kita doakan. Oke, terima kasih Roy. Jadi Kesia, jadi dia nggak kritis tapi lumayan berat lah sakitnya ya, karena udah beberapa bulan rasanya ya sakit. Demikian juga Daniel Sianipar ya. Ini teman kita ini memang selalu menjauhkan diri dari kita ya. Jadi saya lihat, tapi kita perlu doakan juga. Dia itu stroke, kemudian ada apa namanya daging jadi yang cukup besar, tapi udah diangkat ya. Dan dia rajin ke gereja ya. Saya lihat statusnya dari istrinya ya. Jadi rajin ke gereja dan membantu banyak lah di gerejanya. Kemudian Frans Makmal juga yang baru sakit ya, ini recovery, istrinya juga stroke ya, masih recovery. Dince Linda juga ini stroke di otak, ini masih recovery. Akson, istrinya Akson, ini stroke juga ya Roy ya? Bukan stroke, jantungnya perlu apa namanya, dia perlu Lemah tenang. lah ya, jantungnya lemah ya. Kemudian Esther Pasaribu, ini istrinya siapa? Ridwan, ini rencana transfer ginjal ya, cangkok ginjal. Kemudian mertuanya Erli Tambunan sudah tua ya, jadi udah nggak bisa jalan. Kemudian papanya Nopi juga berbaring di tempat tidur, harus ditemani Nopi Kainde ya. Kemudian mertua Palmer, ini kalau nggak salah kanker otak ya. Jadi kita doakan mereka. Jadi Bapak Brother Pastor Heri untuk bisa membawakan untuk Satu lagi, siapa? Satu lagi minta tolong apa namanya ya, kebetulan kita di sini kita bantu doakan juga si apa namanya Roy Siahan ya. Memang dia punya apa historicalnya itu memang agak, ya mudah-mudahan dia tetap bisa survive ya, Roy Siahan ya. Tolong bantu didoakan. Jantung dia ya. Macam-macam. Ya, jantung dan gula. Jadi gulanya itu yang bikin apa? Jadi segala penyakit jadi makin parah jadinya.
Saya Ya, ketemu silakan. di Roy, saya ketemu Roy itu pada waktu perkemahan di Sibolangit. Oh, Ya, dia ya. Pak. Dia malah ngeledek saya, kamu tuh sudah sama umurnya tapi larimu lebih cepat dari aku. Kasihan dia. Aktif dia. Luar biasa. Ya, Silakan Pak Pendeta untuk bawakan. oke. Ini apa namanya? Jangan lupa doakan kita punya reuni supaya Oh, mungkin reuni. bisa Rencana terlaksana. reuni. Ya, jangan lupa. Itu kegiatan-kegiatan kita punya angkatan. Oke. Baik, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan berkemurahan, di malam hari ini kami datang menghadap hadirat Tuhan sama-sama sahabat-sahabat kami angkatan 80 yang saat ini kami dulu bersama-sama bertemu dalam ibadah online. Biarlah kiranya ibadah yang sudah dibuat ini boleh jadi kekuatan bagi iman kami untuk kami boleh tetap setia. Dan renungan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kawati boleh menolong kami untuk tetap melayani di mana saja kami berada dan dalam situasi apapun. Sehingga keadaan kami boleh menjadi berkat di orang lain. Biarlah Tuhan memberkati para sahabat kami, alumni UNAI ini, agar kami semua dapat bukan dalam kasih Tuhan. Kami boleh dipertemukan sekalipun hanya melalui online, bahkan kita juga rindu untuk dipertemukan dalam reuni yang akan dilaksanakan beberapa bulan yang akan datang di Bogor. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami, mempersatukan kami, mempertemukan kami untuk bergembira dan memuliakan Tuhan. Malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April ini khususnya, tanggal 2 Mei kemarin, baik itu sahabat kami Helen Tobing, Bambang Purnomo, Lindawati Simatupang, Elizabeth Siringo-Ringo, dan juga dengan Audrey Warung. Berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka semua, sebagaimana Tuhan sudah memberkati mereka di masa-masa yang lalu, yang akan datang dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan akan tetap bersama, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Penuhi dengan sukacita bersama anak cucu semua untuk mereka. Demikian pula kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang paling sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, seperti Kak Kesia, Ganjar Nahor, Daniel Sianipar, Frans Makpal, Dice Linda, kemudian juga dengan istri Son Tampilang, di Frans Makmal, istri daripada sahabat kami, Ridwan. Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan memberikan pemulihan melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, serta perawatan para dokter dan para medis. Mereka boleh sehat kembali. Rindu, mereka boleh gembira bersama dengan keluarga, anak cucu semua. Demikian juga dengan orang tua, sahabat-sahabat kami yang saat ini juga terbaring oleh sakitnya. Apapun penyakitnya, kami percaya bahwa Tuhan akan sanggup dan dapat memulihkan mereka semua. Mertua dari sahabat kami, Herli Hutapea,
Papa daripada Novi KND, yaitu pendeta KND di Bandung. Demikian juga dengan mertua saudara Palmer Sagala. Tuhan akan menjamah mereka semua. Tuhan mengangkat penyakitnya, berikan sukacita bagi mereka. Untuk mereka boleh menikmati kehidupan di hari-hari tua mereka bersama anak. Kiranya kemurahan Tuhan belaka yang belum menjadi bagian kami. Yang hadir pada pertemuan Zoom ini, Tuhan juga memberkati mereka, kami semua, untuk kami boleh setia sampai pada kesudahan nanti. Itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di malam hari ini, bila mana kami istirahat, kiranya malaikat surga yang akan menjaga dan melindungi kami. Pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, kami boleh kembali beraktivitas. Jangan lupa, sahabat kami juga Roy Siaan di Medan akan berikan kesembuhan atas penyakitnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan bersamanya, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bapa, ampunkan kami atas setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan. Ini kami mohonkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sorry. Apa Baik. namanya pendeta? Berikan dulu doa sedikit untuk apa Hadi. Dia kan berkedukaan ya abangnya. Kita berdoa sedikit lah untuk Hadi ya. Ya, Pak Pendeta tolong berikan doa untuk Hadi. Terima kasih. Oh ya, mari kita berdoa kembali untuk teman kita Hadi. Bapak, kami datang kembali menghadap Tuhan. Kami berdoa khusus bagi saudara Hadi dan keluarga yang beberapa waktu yang lalu, ya saudaranya, kakaknya yang istirahat dari semua jerih lelah di atas dunia ini, meninggalkan keluarga yang masih ada di dunia ini. Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi keluarga, khususnya bagi sahabat kami Hadi. Ikhlas atas peristiwa yang terjadi ini, bahwa dia semakin hari semakin teguh dalam kebenaran, tetap berharap kepada Tuhan sampai kesudahan nanti. Amin. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan, sukacita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan sekali lagi, Abang berdoa untuk saudara Hadi, demikian juga keluarga-keluarga yang lain yang ditinggalkan. Puji nama-Mu, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, hanya melalui anak Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima Terima kasih Pak Pendeta Heri. Acara kita sudah selesai, jadi kita sekarang buka kamera, kita foto bersama, sambil acungkan jempol. Mana? Tunggu si Edi. Kemana dia? Hadir aku Roy. Bukalah kameranya supaya kelihatan ini apa namanya. Mantap. Enggak kau lihat. Jempolnya diacungin, tanda semangat jempolnya. Anda 40. Jauh, jangan dibuka. Ellen jempolnya di bawah, nggak kelihatan, palanya yang kelihatan. Mesti dia kepala. Oke. 1, 2, naik lagi Ellen, jempolnya. Nah, naik lagi di kepala. Nah, udah 1, 2. Frans, oke 1, 2. Sudah ngantuk dia. 3. Sebentar ya. Itu kita ulangi, soalnya muncul ini kayak jempol terbang-terbang. Kepalanya ini ketutup jempol saya. Oke, jempol lagi Tolinda. Ya. Oke, Ellen. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Thank you. Yang ini jempolnya Ellen. Mana kau kasih? Oke, udah. Jangan jempol kaki. Ini komputernya kecanggihan. Jadi kalau kasih jempol dia ngasih tanda jempol, gerak-gerak. Wah.
Hai Oke, acara Frans. kita udah selesai. Boleh Sudah Nice sehat to semua, meet silakan. semangat ya. Frans, Makasih. Semangat ya Kita Frans. Sehat-sehat selalu. Semangat Frans, semangat Frans. Berduka ya Adi. Adi. Iya, Iya, terima Roy, kasih. gimana Roy? Tadi Ya, pagi kok nggak cerita di tentang Iya, abangnya? alhamdulillah pemerintah. Gue pikir nanti kan mau ibadah, Ya. jadi nanti disampaikan Selamat ya. ibadah aja. Makasih Aca kesaksiannya, Yo. makasih ada Linda. Terima kasih Dahlan, semuanya Dahlan, yang tuh banyak. Dahlan. Terima Silakan kasih Dahlan. Pastor. Terima kasih Ini kita Linda. masih mau ngobrol nih sama Frans nih. Oh, masih mau Oke. ngobrol. Makasih Selamat malam Tiga. Senyum-senyum semua. aja ya Dince ini. Apa kabar sayang? Baik. Oh ya, Udah nyampe Kak Linda rumah, boleh Din? bagi itu dong, PPT yang Ya. tadi. Boleh Apa? dibagi nggak? Boleh, boleh. Ada sama Tigor. Ah, Saya kasih nanti. Tigor share ya. Share aja itu Soalnya Tigor. Ya, nanti saya share. kutipannya bagus. Asni, Thank beri you. sana Asni, bere. Malam itu Edi. Malam itu. Sudah di mana Mana sekarang kontak sudah Eda keluar? Linda? Di Eda Medan. Linda di Heri. mana? Sudah di Sumatera ya? Pak Heri, Ya, berapa cucu? 4. 4 sama kita. Artinya apa tuh? 4 cucunya. Sama kita ya. Asni, Ah. Kak berita Sama bere. kita. 4. Iya. 2 pasang. Iya. Halo Asni. Apa kabar nih? Halo tulang baik, Lin. Terima kasih khotbahnya. Aku tadi mau bersaksi, tapi udah 10 malam, udah lain kali aja. Tapi kita juga hadir nggak banyak ya. Iya. Pada Jadwal sibuk, lagi, nggak apa-apa lah yang si bisa. Asni, saksi. Aku juga Saksian. jarang Jam aktif. 7 tadi Ya, udah lewat maaf, kan Tul. jam 7 dibilang udah lewat jam 7 bersaksi, lewat jam 8 lebih lagi. Iya, iya, nggak apa-apa lah. Cuman ada Runia, Linda ikut, Lin. Cuman bikinnya kenapa sih tulang Edison, Edit bikinnya ini Roy bikinnya tanggal 18 pada nggak bisa kita, oi. Ya, mudah-mudahan lah bisa maju nanti. Iya, bilang sama J, tiketnya Iya. dimajuin dong demi kawan-kawan Ya, seiman udah seperjuangan. dibilangin kita tunggulah. Maklum lah udah tua-tua kita responnya kurang cepat. Jadi waktu dia usulan segitu, kan kita pada malas-malas nih mau reuni pun yang tendang bola tuh nggak ada. Cita-citanya pengen reuni. Kenapa harus semangat ya supaya muda ya, supaya kuat terus ya, jangan sakit-sakit ya, semangat. Iya. Iya. Jadi Bertambah. waktu ide itu muncul kita nggak langsung mikirin yang ini yang itu. Nggak kritis. Kalau masih Iya, muda iya. kan kritis. Paling enak memang kalau Sabtu ya kita berbakti kayak dulu kan Betul. sampai Minggu. Terus Seninnya 17-an. Udah kalau perlu Betul. sampai Senin. Di situ aja kita upacara bendera kalau perlu ya. Kalau sampai Senin kemahalan. Iya, ada boleh. sesuatu. Pulang Kalau Minggu. malam. Boleh pulang Minggu lah. Wah, Maksudnya 17 tuh Selasa. Tigor ulang tahun 17. Atau kalau enggak ya Minggu Senin. Pak, iya Minggu Sabtu Senin. Minggu. Kalau Selasa kan masih banyak kerja gitu loh. Selasa gitu. Nggak kepikir waktu itu. Kita main terima-terima aja. Asalkan si Jay bisa tiketnya dimajukan kali ya. Mudah-mudahan lah, kita doakan lah. Gor, Ya, Gor. Kami beberapa di angkatan 80 tanggal 16 Agustus ada reuni juga. Golden Anniversary. Jadi jangan bikin tanggal 16 ya. Nanti banyak kami nggak hadir. Golden Anniversary di mana? SMP Krampul. SMP Keramat Pulau. Roy. Oh, berarti nggak akan berubah itu tanggal 18 ya udahlah nggak usah dibahas. Langsung cemburu Kalau enggak sih, ya karena dia 17 langsung. lah, 17, 18 at least. Enggak, 16 itu Minggu ya, Roy? Iya, Hari Minggu. Senin. Minggu, Enggak, Roy. Minggu. Tanggal 17 hari Senin. Ya Oh. kalian 16. 15 hari Sabtu. Senin. Oh, 15 udah Sabtu, ya anak kan? Rampulnya Berarti kan banyak tanggal angkatan 16 Minggu. 80 juga, sudah digabung aja situ. Wah, kasihan yang dari Australia dan dari Amerika. Bisa teriak-teriak mereka. Enggak, kamu tanggal berapa nggak bisa? Tanggal 16. 16-nya dia. 16. Ya, 16 kan hari Sabtu. 16 Minggu. 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 Kan Oh, udah Minggu, error Minggu juga ya? kan, Tigor. Oh, Sabtu iya. 15. Minggu.
Pokoknya usahakan yang Harry bisa ikut. Harry yang paling susah, bukan orang Amerika. Yang penting Harry hadir, nah, pasti mantap. Kalau Sabtu tanggal 15, kalau Sabtunya. Iya, Minggu hari tanggal 16. Iya. Kalau bisa Sabtu kayak Asni bilang tadi itu tanggal 15 Sabtu bisa kita ibadah itu bagus juga. Waduh, bingung jadinya gue nih. Tigor udah pesan tumpeng lu tanggal 17 dari sekarang. Ya, ASEAN-nya ya nanti kita lihat aja lah. Tigor tuh. Kalau si bisa pindah, ya nggak tahu dah. Daripada pusing terstroke gua. Udah, yang nggak bisa semua bisa, yang bisa aja lah, nggak apa-apa. Mak, jalan aja. Kita tunggu kabar dari si J ya, udah dah, daripada bolak-balik kita. Cuma Iya, juga tapi kalau nanti jadi sih- dimajukan yang anak-anak kerampul nggak bisa katanya. Anak-anak kampung mana? Si Roy yang nggak bisa. Kerampul. Gua anak kerampul. Nah itu sih Roy. SMP. Tapi nggak aktif. Hah? Yang SMP Kerampul itu tahun yang 76. Oh, banyak juga kalian ya. Mansya, aku, Roy. Yang kita lihat dari si J lah, pusing aku. Dipencet sana, Tapi yang gelembung kerampul, sini. tapi SMP Kerampul hanya hari Minggu ya, nggak nginap ya. Enggak. Kita Tigor kalau dari Medan sudah susah. Iya nggak Kami apa-apa nginap. toh. Kami nginap overnight. Enggak. Di mana? Di Kemarin Bogor juga. Ya lagi ya, antara Ancol dan Bogor lah. Ya, Di kemarin Bogor pilih. pilih, jadi tinggal pindah kamar. Nggak usulkan aja di situ di BKT juga supaya kita jadi kalian nyambung. Iya, Ya kan? lebih murah Gitu Roy. aja, Roy. Gitu aja, biar kalian nyambung nanti sama kami. Oh ya, lebih enak, lebih ramai lagi kan. Iya. Betul. Kemarin 16 dipilih karena kita bilang kita kan 18 ke 19. Jadi oke, 16 aman gitu. Nggak tahu kalau akan digeser lagi. Ya Ribet kita lihat kan nanti jadinya. lah. Kita lihat dari si J lah, pusing kita. Gue takut stroke nanti malam. Kayak si Roy kan pusing dia gara-gara Sampai 2 pagi. stroke lah. Laskar doa. Makanya jangan terlalu serius. Si Roy kan serius, semuanya ditelepon satu-satu. Jadi sekarang nggak boleh serius ya, udah tua nggak boleh serius. Santai-santai aja. Iya, Selalu ada santai. masalah itu. Santai aja lah, siapa yang bisa aja, nggak apa-apa lah. Iya. Nanti masih ada waktu lah. Jangan dibawa ke hati, kalau nggak bisa kita bikin tahun depan lagi. Iya gitu. Iya gitu, benar itu. Karena waktu ini jalan terus ini. Iya. Usia sudah berapa semua ini? 65 ya ke atas. 64, Ini 65. nanti Iya. dari 46 ke 50 nih, ada 80 nanti berkurang satu-satu nih. Pak, jangan gitu. Jangan gitu kok. Kemana mereka? Istirahat. Kita bicara fakta. Istirahat dengan tenang. Rip. Siapa yang ngantri duluan? Ini kayak bukannya ngedoain ya, kayak siapa? Oh jadi lupa Banjarnahor. Dia kritis kalau aku bilang sih makan udah nafsu makan nggak ini. Orang kalau udah nafsu makannya hilang, berat sebenarnya tuh. Ke kuburan ya kalau Iya. Jadi Kita tuh harus membaca tanda. Kadang-kadang orang tua aku waktu meninggal tuh ya, kita pikir bakal panjang umur. Jadi kita harus tahu, oh tanda-tanda orang mau meninggal tuh nggak mau makan, berkunjung ke saudara-saudaranya. Jadi inilah kami SMP ini ya. Kami mau tanggal 16 nanti. Dalam 1 tahun kemarin, tiga orang teman kami yang laki-laki gagah-gagah hilang semua. Benar. 3 orang dalam 1 tahun. Karena umur kita tuh udah umur diberkati. Di atas 60 tuh. Banyak yang di bawah 60 udah pada lewat tadi kelas kita.
si Sugeng, si apa yang anak Lampung, Santoso, Roni Santoso, banyak Roni Santoso masih gagal Roni jadi Santoso Amerika. belum lah. yang punya bengkel di Lampung itu. Tigor. Roni apa sih namanya, Santosa ya? Yang Chinese yang tinggi-tinggi itu. Angkatan lu Mekroy. Angkatan lu biologi dia. Roni Santoso gagal dia di Amerika, di Itu Maryland. kakak kelas, yang adik kelas. Roni apa sih? Sangkatan Sugeng, si Sugeng kan udah meninggal. Yang punya Bukan angkatan 81 itu. enggak, yang punya ini pencucian apa mobil di Lampung tuh. Sony, Roni atau Sony? Roni sih, Roni Santosa. Banyak adik kelas kita yang udah lewat. Bukan Roni Gunawan. Roni Gunawan, bener, Roni Gunawan. Maklum usia lanjut. Udah, nanti gini aja lah ujung-ujungnya ya. Kalau nanti ini nggak bisa dimajukan, ya bikin lagi tahun depan. Iya, kita bikin lagi lah. Yang murah meriah. Sebenarnya banyak yang keberatan nggak dapat subsidi. Oke, Tapi have a sebenarnya nice dream. See you all. Oke. Oke, thank you. semuanya, See you. selamat istirahat. Dah, Kak Linda. Ya, Good night. Oke, saya bye. tutup ya. Bye. Ya, bye. Bye.